Proses evakuasi korban erupsi Semeru dihentikan sementara karena faktor cuaca. Presiden mengunjungi posko pengungsian serta meninjau jembatan Geladak Perak. Gelombang tinggi menyebabkan banjir rob di pusat perbelanjaan di Kota Manado. Halo, selamat malam pemirsa. Tim SAR gabungan sore tadi menghentikan pencarian korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Tim SAR gabungan sore tadi menghentikan pencarian korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Pencarian korban terhalang hujan deras yang mengguyur wilayah itu. Pencarian korban awan panas guguran Gunung Semeru terus dilakukan tim SAR, BPBD, dan relawan. Namun pencarian malam ini untuk sementara dihentikan karena hujan deras yang mengguyur wilayah sekitar lokasi bencana, salah satunya di Desa Sumberwuluh. PVMBG memprediksi wilayah di sekitar Gunung Semeru berpotensi dilanda hujan ringan hingga sedang untuk beberapa hari ke depan. Kondisi hujan bercampur lumpur berpotensi mempersulit evakuasi. Sementara itu pemirsa, malam ini hujan deras kembali mengguyur kawasan Semeru. Basarnas mengingatkan potensi ancaman guguran. Dari gunung tersebut, kawah Gunung Semeru itu akan dipenuhi oleh air ya. Begitu air itu secara besar-besaran masuk ke kawah ini, itu uap panas akan keluar. Jadi begitu uap panas keluar itu akan mempengaruhi, akan turun dan bisa mencapai ke titik-titik yang saya sampaikan tadi, itu titik-titik yang rawan, seperti misalkan Curah Koboan, kemudian Desa Renteng itu. Nah itu akan mengalami panas. Nah itu kendalanya. Kenapa hujan ini kita hindari. Samping itu juga banjir di sungai itu akan debit air menjadi tinggi. Jadi bisa akan meluber keluar sehingga membahayakan bagi kita untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan pada siang hari. Ini tak terbahaya untuk esok. Ya pemirsa, untuk mengetahui evaluasi dari proses evakuasi dan pencarian di hari ketiga di pos relawan Desa Sumberwuluh, kita akan ikuti laporan rekan Mahathir Muhammad dari Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur berikut ini. Evakuasi korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur ini masih terus dilakukan. Hingga pada Selasa malam, pihak dari BPBD, tim SAR, dan juga tim gabungan lainnya sedang melakukan evaluasi mengenai apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan pada esok hari. Saya akan menunjukkan kepada Anda proses dari evaluasi yang sedang dilakukan atau meeting besar yang dilakukan dari tim gabungan BPBD, tim SAR lainnya dari segala unsur. Ini sedang dilakukan evaluasi di mana Kabak Ops atau Kepala Operasi Basarnas, yaitu Pak Iwayan, yang memimpin langsung dari evaluasi yang sedang dilakukan, bagaimana proses-proses evakuasi dan juga bagaimana kendala-kendala yang dilakukan oleh tim, yang sehingga esok hari kendala tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan evakuasi kepada korban yang masih berada di desa-desa terdampak pastinya. Dan juga tadi kami sempat mendengarkan bahwa
evaluasi ini tadi kami mendengarkan bahwa masih ada warga yang belum mau dievakuasi. Kenapa? Dari beberapa warga tersebut masih berada di desa-desa terdampak. Mereka diharuskan dibawa ke desa yang lebih aman karena di desa terdampak tersebut masih sangat berbahaya dan zona merah. Jadi tidak diharapkan nanti apabila ada erupsi susulan atau awan panas yang terjadi sehingga menyebabkan korban jiwa kembali. Dan menurut data yang kami terima sementara ini dari pihak BPBD di Kecamatan Candipuro di desa yang kami mengabarkan atau kecamatan yang kami mengabarkan saat ini, kurang lebih ada 7 desa yang saat ini sudah dilakukan evakuasi, dan untuk warga yang melakukan pengungsian atau sudah mengungsi sejauh ini di Kecamatan Candipuro kurang lebih sebanyak 48.360 warga yang tersebar di beberapa desa atau tersebar di beberapa juga pengungsian, itu kurang lebih ada 4-5 pengungsian di sini. Dan untuk data korban yang kami dapatkan hingga pada Selasa malam ini, di mana untuk luka ringan sebanyak 82 orang, luka berat sebanyak 26 orang, meninggal dunia sebanyak 34 orang, dan dalam pencarian sebanyak 16 orang. Dan proses dari pencarian jenazah masih akan terus dilakukan pada esok hari, khususnya di hari Rabu, di hari keempat, di mana proses pencarian dari jenazah masih akan dilakukan secara manual dikarenakan alat berat memang belum bisa menjangkau ke daerah-daerah desa terdampak yang masih tertutup abu vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Gunung Semeru kembali menyemburkan guguran awan panas. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat terjadi guguran awan panas sebanyak 3 kali dan 6 kali embusan. Awan panas kembali dimuntahkan Gunung Semeru pagi tadi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan guguran awan panas dan embusan dengan status pada level 2 atau waspada. Warga desa Sumber Mujur, Lumajang bergegas menyelamatkan diri ketika Semeru kembali semburkan awan panas sebanyak 2 kali dengan jarak luncur sekitar 2 km. Pos pengamatan Gunung Semeru mencatat terjadi guguran awan panas sebanyak 3 kali dengan amplitudo 20 hingga 22 mm selama 185 hingga 267 detik. Sedangkan embusan terjadi sebanyak 6 kali dengan amplitudo 2 hingga 6 mm selama 20 hingga 55 detik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Keluarga korban erupsi Gunung Semeru Lumajang mendatangi posko antemortem dan postmortem RSUD Haryoto. Mereka ingin memastikan identitas 10 jenazah korban erupsi Semeru yang baru ditemukan. Kerabat korban erupsi Gunung Semeru mendatangi posko antemortem dan postmortem di RSUD Haryoto. Di hadapan petugas, mereka menyebutkan nama dan ciri keluarganya yang hilang. Dari hasil penyisiran hari ini, tim berhasil mengevakuasi jenazah 10 korban meninggal akibat erupsi Semeru. Mau mencari keluarga saya yang hilang karena Semeru. Oh gitu ya. Kesini bersama siapa? Sama istri Oh, dan gitu lagi ya. saudara-saudara istri. Aparat kepolisian mengimbau warga yang kehilangan keluarganya untuk datang ke RSUD Haryoto dan memastikan ciri-ciri jenazah dengan yang dimiliki oleh kerabatnya. Sementara Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Rusdianto menyebut total hingga siang tadi RSUD Haryoto telah menerima 30 jenazah korban erupsi Semeru. Dari jumlah tersebut, 20 jenazah sudah diperiksa dan 13 diantaranya telah teridentifikasi. Sementara 10 jenazah yang baru tiba hari ini masih dalam pemeriksaan petugas. Hingga saat ini jenazah yang sudah terima 30 jenazah dengan 20 sudah diperiksa, 13 sudah teridentifikasi dan 7 belum teridentifikasi. Sementara 10 jenazah baru tiba hari ini dan akan kami mulai periksa identifikasi. Kemudian mungkin operasi ini akan panjang karena melihat suasana di tempat kejadian di lokasi yang cukup berat, dan akan kami turunkan tim secara bergantian.
Untuk mempercepat proses identifikasi, masyarakat yang kehilangan keluarganya diimbau menghubungi posko antemortem dan posmortem RSUD Haryoto. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita bergabung dengan Hana Purwadi yang berada di RSUD Dr. Haryoto, Lumajang, Jawa Timur untuk mengetahui informasi terkini. Selamat malam, Hana. Selamat malam, Kak Sore. Ya, Hana, hingga saat ini sudah ada berapa korban yang teridentifikasi? Selamat malam, dapat kami laporkan hingga saat ini, malam ini, Bidok Polda Jatim bersama Polres Lumajang sudah berhasil mengidentifikasi 7 jenazah korban erupsi Gunung Semeru. Selanjutnya korban sudah bisa dibawa ke rumah duka, rumah kerabat untuk dilakukan proses pemakaman. Hingga saat ini tim dokter juga masih melakukan pemeriksaan dan kerabat atau masyarakat yang mengaku masih kehilangan keluarganya masih terus dimintai keterangan, juga mencocokkan dari 10 jenazah yang pada hari ini berhasil dievakuasi oleh tim gabungan begitu. Ya, Hana, berarti keluarga korban saat ini masih ramai di rumah sakit? Hingga saat ini keluarga korban yang mengaku, yang melapor, hingga saat ini masih ada di posko pengadilan guna untuk dimintai keterangan guna melakukan proses kecocokan dari jenazah yang dilaporkan. Hingga saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan sesuai dengan perintah dari Pak Brigjen Pol Mardianto. Ya, korban yang sudah teridentifikasi, apakah akan langsung dibawa oleh keluarga atau bagaimana prosedurnya? Setelah dilakukan pemeriksaan dan memang ada kecocokan, kemudian bisa dibawa pulang ke rumah kerabat atau yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan proses pemakaman. Ya, Hana, bisa dijelaskan bagaimana proses identifikasi itu sendiri? Masyarakat yang melapor ke posko dan antemortem ini dimintai keterangan ciri-ciri dari korban yang dilaporkan, termasuk baju saat sebelum erupsi, ciri-ciri fisik seperti rambut atau gigi dan sebagainya. Kemudian dari itu petugas melakukan pemeriksaan dan dicocokkan kembali. Kalau memang sudah 100% mengalami kecocokan, dipastikan korban adalah yang dilakukan oleh keluarganya tersebut. Baik, terima kasih Hana Purwadi atas informasi yang Anda berikan dari Rumah Sakit Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Ya pemirsa, korban meninggal akibat erupsi Semeru menjadi 34 orang, sementara ribuan warga masih terdampak erupsi Semeru. Berikut keterangan PLT Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Pemutakhiran jumlah korban, pertama korban meninggal dunia itu 34 orang, kemudian dari Bapak Kolonel Infantri Ronsubekti tadi disampaikan korban hilang itu 22 orang, kemudian luka berat 22 orang. Masyarakat terdampak itu 5.205, kemudian mengungsi 4.250. Ada di 15 kecamatan, termasuk 1 di Kabupaten Malang dan 1 di Kabupaten Blitar. Untuk nilai kerugian akibat erupsi Gunung Semeru, tentu saja ini pendataan masih tetap berjalan. Prioritas utama kita tadi seperti disampaikan oleh Pak Danrem masih berfokus pada pencarian korban dan penanganan pengungsi. Tapi tentu saja bertahap nantinya ketika kondisi daerah terdampak sudah mulai bisa untuk dimasuki dengan aman, kita akan mulai menghitung data kerusakan terkait dengan rumah rusak, tingkat kerusakan dan lain-lain. Kemudian untuk nilai bantuan yang sudah disalurkan oleh BNPB itu sekitar
1,14 miliar rupiah. Ini adalah bantuan awal berupa logistik dasar yang nantinya jika diperlukan oleh pemerintah daerah untuk dukungan tambahan tentu saja kita akan menindaklanjutinya. Kemudian lembaga atau pihak mana yang bertugas mendata nilai jumlah bantuan dan mengkoordinasikan penyalurannya kepada korban. Kami mengharapkan untuk setiap elemen masyarakat yang nantinya akan berniat membantu saudara-saudara kita di Lumajang bisa disalurkan lewat posko utama. Di sini hadir Komandan Posko, Bapak Danrem, Kolonel Infanteri Irwan Subekti, yang nantinya semua giat mulai dari pencarian korban, penanganan pengungsi, dan distribusi logistik bantuan akan dikoordinasikan dari posko utama tanggap darurat bencana Semeru. Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.